Ini saya termasuk suatu kebanggaan sih, Wan. Jadi guru saya itu bilang kitab Sulamun Nairen ini yang karangan Guru eh, Guru Mansur. Guru Mansur itu Jembatan 5 ya. Itu tuh ditahqiq dulu oleh ya pendiri pondok pesantren kita yaitu Al-Maghfurah Mamat Bagus Falak Abbas Pagentongan itu ditahqiq dulu. Sahur itu disunahkan di akhir waktu. Iya, sahur sunnahnya di akhir waktu. Tapi kan kita ngopi itu perlu tulu zaman katanya gitu. Jadi suami istri yang berhubungan badan di siang hari itu ya itu terkena kafaratul ujma bijima'in tamin. Wan, Ding. kemarin puasa hari apa, Wan? Awal mulai puasa Awal mulai puasa tuh hari Hmm. Kamis ya? hari Hari Kamis, Kamis. bukan hari Rabu. Karena kan Bukan. itu mungkin usia kan ya. Terus ya saudara tahu kita di pondok akhirnya menanyakan kan, kenapa sih harus beda? Karena kalau kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu yang dipakai Muhammadiyah berarti. Oh iya, iya. Kan beda sama apa? Sama pemerintahan. Jadi gini, orang NU itu ngikutin pemerintah enggak, sebetulnya NU yang jadi rujukan kan. Ya, jadi Jadi hakim. hakim mungkin untuk itu ya. Ya walaupun banyak, mungkin karena rukyat itu ada anggaran untuk itu, terlepas daripada itu dan tidak atau tidaknya, ya orang bebas berpendapat. Ya. Tapi gimana menurut Unwan tentang perbedaan itu? Kemarin sih teman nanya di rumah. Intinya kan mayoritas Indonesia tuh kebanyakan ikut ke NU. Walaupun kan ormas kan NU mah ya. Secara tradisi, culture. Nah, terus temen tuh nanya, kenapa sih Muhammadiyah beda terus gitu? Yeah. Apa Muhammadiyah nggak ikut Quran? Oh, nggak gitu. Jadi ibarat gini, ibarat sederhana kalau kata Gus Bah tuh, kalau di pasar cuman jual semangka, itu kita mau nyari apel kemana gitu. Makanya di tengah-tengah keberagaman ini justru itu yang membentuk Indonesia ini menjadi negara yang kasih sayang. Karena ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku ini merupakan sebuah rahmat. Bukan untuk saling berdebat, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Bukan gue salah, gue benar, lu salah. Iya. Kecuali libero atau defender mungkin. Kalau saya harus menjatuhkan. Iya. Karena bertahan. Iya bertahan. Cuman kan saya baca Gus Fikri itu, dia Yeah. di manuskrip ternyata kejadian 2026 tentang awal Ramadan itu kapan? Itu terjadi juga 106 tahun yang lalu. Berarti tahun 1800 200 tahun yang lalu. 106 tahun yang lalu ini 1920. Kemarin saya sempat ya. Iya, bulan Mei, waktu itu bulan Mei. Nah, Kiai Haji Hasan Al-Asy'ari itu menantu Syekh Nawawi. Itu sempat terjadi kayak gini katanya. Jadi tanggal di hari Selasa itu ada yang katanya bersaksi bahwa udah lihat hilal dan Rabu udah masuk puasa. Waktu itu? Udah masuk 1 Ramadan. Sementara itu tuh sangat sebentar karena kejadiannya malam. Ya pasca terbenamnya matahari itu tuh sebentar banget sih kelihatannya, dan maka disempurnakanlah Sa'ban. Jadi akhirnya Kiai Hasan Al-Asy'ari ini ya berpuasa pada hari Kamis, begitupun dengan santri-santrinya, dan itu terjadi tahun ini gitu kan, Selasa, dan Kamis ya. Kemarin juga kan sempat kita berhitung ya di Sulamun Nairen. Ya itulah faktanya, maksudnya begitu. Jadi di tanggal itu tuh, di hari Selasa itu tuh
posisinya ada hilal itu jam 7 malam, itu pun masih di bawah inilah, di bawah ukuran apa darjahnya itu masih di bawah ya baru imkan ru'yah itu ya. Maka ya ru'yah karena kan gimana sumu li ru'yatihi. Oh ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi ya memang ketika melihat hilal gitu kan, bukan berarti hisab nggak bisa, apa kalender yang baru kan yang global itu ya. Iya. Itu katanya belum ada manuskripnya, makanya mau dicari dulu. Nah, lebih utama mana antara hisab dan ru'yat gitu kan. Jadi ya pertanyaannya sekeliling itu, sekitar itu ada banyak orang alim juga yang lebih utama mana, hisab dan ru'yat. Dua-duanya ilmu Allah. Ya. Ru'yat ilmu Allah, hisab ilmu Allah. Ya. Dan orang mau ru'yat pun nggak bisa tiba-tiba harus hisab dulu. Mau ngelihat apa ke ufuk gitu kan, kalau belum dihisab. Berarti ya hisab dulu. Dan ini saya termasuk suatu kebanggaan sih, Wan. Jadi guru saya itu bilang kitab Sulamun Nairen ini yang karangan apa Guru Mansur itu Jembatan 5 ya, itu tuh ditahqiq dulu oleh ya pendiri pondok pesantren kita itu Al-Madfurah Mama Falak Abbas, Mamat Bagus Falak Abbas Pagentongan, itu ditahqiq dulu. Ya, adapun hasilnya ternyata ada yang Kamis, ada yang Rabu, kan yang penting puasa. Tapi di antara ada yang ya saya saya itu belum kepikiran ke situ, tapi ada orang yang udah nanya kalau yang satu Kamis, yang satu Rabu, terus malam Lailatul Qadarnya tanggal berapa, ada yang nanya gitu. Ntar yang ini ganjil, yang ini genap. Ya itu kan rahmat, jadi bisa tiap malam Lailatul Qadar. Oh benar. Kalau dikumpulin kan itu bisa jadi ijma, kesepakatan, berarti tiap malam bisa Lailatul Qadar. Iya. Kok repot begitu. Cuman ya Wan, terlepas daripada apa namanya penentuan melalui hisab atau melalui ru'yat, yang penting kita tidak terjebak dalam politik identitas atau lagi politik ormas, karena hisab itu Imam Subki memakai hisab tuh. Makanya Gus banget deh kan ditanya kan, Gus kan panjenengan iku NU tulen kultural struktural pula. Berarti sampean ikut NU? Enggak. Ya kalau saya hisab berarti ikut Imam Subki, imam yang lain pakai ru'yat begitu. Jadi nggak ikut NU, simple sama dia. Iya. Simple. Cuman ituan, terlepas daripada hari Rabu ataupun Kamis, ya kita keluarga besar Alfa Kalestra Media mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Kenapa sama sih? Kita gak janjian ya, Ampura. Cuman belinya. Beli satu dapat 10. Dapat satu. Makanya beli 2 dapat 2. Gimana Man? Di Jawa tuh ada bahasa mokel. Apa tuh? Mokel tuh berasal dari bahasa Jawa yang artinya kalau misalkan di bahasa Indonesia itu makan dan minum pada siang hari selama bulan Ramadan. Artinya dia nggak puasa. Mokel. Orang dia mokel itu orang sehat. Tanpa uzur, tanpa pengecualian tertentu. Gitu. Itu mokel. Itu namanya mokel. Itu jadi bahasa umum, semua orang tahu. Jadi semua orang tahu bahasa. Itu dari Jawa, dari Sunda juga ada Man. Pas bulan Ramadan, ngabuburit ya. Kan burit itu bahasa Sunda, artinya sore, menjelang maghrib. Sanekala. Ya, itu tuh. Burit itu bahasa Sunda yang artinya sore, dan itu diangkat jadi bahasa nasional, bisa dicek di KBBI. Ngabuburit itu benar, ngabuburit itu kata burit ditambahan imbuhan nga dan it. Jadi artinya ya menunggu sore gitu. Cuman suka dipleset-plesetin sama Bang Yoga dan kawan-kawan tuh, ngabuburain. Oh iya, ngabuburain sama kawan pesta dia. Sama kawan pesta. Aduh. Tapi Deng, mokel tuh boleh nggak sih? Maksudnya kita nggak puasa nih di siang hari. Berarti konteksnya kalau puasa itu kan siang hari ya. Malam kan nggak ada yang puasa. Boleh nggak sih kita siang hari itu mokel, makan gitu? Apa emang harus ada pengecualian tertentu gitu? Misalnya orang head.
Ya orang head kan ujur. Kalau mokel kan tadi dibilang katanya tanpa ujur. Berarti mokel itu nggak boleh. Bahkan kan orang yang berbuka puasa di siang hari tanpa ujur itu puasanya itu tidak akan bisa terganti walaupun dia puasa seumur hidup. Oh iya, benar. Saya pernah dikasih tahu guru saya tuh. Kayak gitu ya. Maksudnya ada orang, tapi kan emang orang itu apa namanya? Bukan kasus ya. Masalahnya beda-beda kan. Ada yang di awal itu ya mungkin para ulama itu ributin masalah ya hisab atau ru'yah kayak gitu. Walaupun ya waqulu fi falakin waqulum fi falaki yasbahun fi falakin yasbahun. Jadi semua itu sudah ada hitungan matematisnya. Waqulu fi falakin. Di tengah-tengahnya apa? Iya. Kulu lam fa ya falakin fa lam kaf. Di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengahnya ya. Nah, memang itu beredar di garis orbitnya itu. Iya. Itu kan tata surya apa sih lalu lintas langit ya kan. Itu nggak ada yang ngatur. Maksudnya nggak ada yang ngejagain langsung. Iya. Ya itu beredar pada orbitnya. Iya. Dengan tertib karena memang aturan dari awal yang pangeran menciptakan seperti itu tertib aman, nggak pernah matahari nabrak bulan. Iya. Di jalan raya. Benar. Lampu merah di mana? Bukan lampu merah apa? Traffic light. Lampu merah di mana-mana. Traffic light. Lampu merah di mana-mana. Kadang ada polisi. Iya. Yang kecelakaan tetap ada gitu. Ya sebegitu kompleksnya ilmu Allah. Baik lagi deh ke mokel. Oh iya, mokelnya jadi ke situ sih. Baik lagi ke mokel. Siapa aja sih maksudnya yang dapat rukhsah, berarti rukhsah, yang dapat keringanan selama bulan Ramadan ini khususnya, siapa aja orangnya gitu yang dapat rukhsah? Karena saya pernah baca makalah rukhsatu taduru ma'a illatiha wujudan wa adaman. Simpelnya ada sebab berarti ada rukhsah. Oh iya. Nggak ada sebab nggak ada rukhsah gitu. Iya. Kalau misalkan mau balik ke hukum asal, puasa Ramadan itu wajib. Hukum asal puasa Ramadan itu wajib kecuali ada rukhsah. Makanya rukhsah itu pengecualian, bukan hukum gitu, bukan hukum tulen rukhsah itu. Orang mokel tanpa ada sebab, tanpa apapun, apakah dia harus mengganti puasanya di kemudian hari atau harus ada ritual lain, misal bayar fidyah atau apapun lah itu. Mokel ya kodok lah dia mengganti puasanya kan. Berarti kalau rukhsah itu ya taduru ma'illatiha. Ya itu kan bukan hukum, rukhsah itu bukan hukum utama. Kalau hukum utama itu kan al hukmu ya duru ma'illati bener wujudan aw adaman. Diputer. Jadi ya bukan lah kalau mokel bukan rukhsah, dan nggak ada rukhsah buat mokel ya tetap dia wajib kodok. Yajibu ma'al kodoi di saumil kafaratul ujma. Jadi ya pokoknya ini kita lagi ngomongin wajib kodo ya. Wajib kodo, terus dan yang fidyah. Orang yang sakit itu wajib kodo. Sakit wajib kodo, tapi enggak fidyah. Syekhun kabirun, yang tua renta banget. Yang tua renta banget. Nah itu gimana tuh? Itu kan yang udah uzur, udah 60 ke atas lah gitu. Iya. Itu wajib fidyah, tapi nggak kodo. Karena yang sudah renta kayak gitu, bulan puasa aja dia nggak mampu. Apalagi. Oh iya bulan puasa lihat cucunya makan permen kan. Minta dong. Nggak mungkin juga sih. Dikasih malah enggak, mak. Oma. Grandma sih kalau saya manggil. Terus ada juga yang kodo ya puasa. Kodo ya fidyah. Itu yang ibu hamil. Ibu hamil kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, itu wajib kodo.
nggak wajib fidyah. Oh, kalau misalkan ibu hamil, Mm-mm. dia khawatir Mm-mm. akan dirinya sendiri kalau misalkan saya nggak makan, Mm-mm. saya takut kenapa-napa. Iya. Saya berarti ya. Iya. Itu dia kodo tapi nggak fidyah. Oh, itu dia kodo nggak fidyah. Atau kalau dia itu takut sama dirinya dan janinnya, Ya, itu dia kodo tapi nggak fidyah. ibunya takut kenapa-napa dan janinnya takut kenapa-napa. Gitu dia kodo kodo dan nggak fidyah. kodo dan nggak fidyah tuh. Bener kan? Iya. Masih salah ya. Hukum lah. Kalau dia takut dikhawatirkannya itu janinnya, Kenapa-napa? pakot janinnya aja, Janinnya aja. dianya masih Aman. bisa naik KLX, dia bisa ngabuburit, tapi janinnya yang dia khawatirkan, maka dia kodo dan fidyah. Kodo dan fidyah. Fidyah. Itu kodonya berarti dilakukan di luar Ramadan. Ramadan. Setelah bulan Syawal, Iya. bulan apapun itu. Nah, fidyahnya deh. Fidyahnya jangan sampai habis, jangan sampai ketemu Ramadan bulan berikut, tahun depannya. Kalau sampai ketemu tahun depannya, itu jadi akumulasi. Oh, ditambah. Iya. Nah, kalaupun yang tadi ini yang kodo doang tapi nggak fidyah, ketika dia lewat setahun juga tetap kan bayar fidyah di tahun depannya. Oh. Karena ketemu Ramadan akhoro. Oh. Sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dia jadi membayar kodo dan fidyah terus sampai begitu, sampai ya berapa Ramadan dia hitungnya. Fidyahnya dikali terus akumulasi. Berarti kalau fidyah itu kan kalau ngambil dari ini ya, fidyatun ta'amu miskin gitu. Ya. Jadi berapa takarannya sih, Deng? 1 mud. 1 mud itu berarti 1 mud itu 1 liter kurang sepertiganya kan. 0,7. 0,7 gram. Liter. Oh, Maksudnya kalau liter. Cuman saya kemarin selewat lihat aturan Bajnas, agak ngaco kayaknya, Wan. Karena zakat zakat apa? Puasa fitrah, zakat fitrah dan fidyah itu bayarnya lebih gede fidyah. Oh. Cuman saya nggak tahu, maksudnya lihatnya selewat doang kok. Selewat tiba-tiba menghukumi, baik banget ini. Coba nanti kita cek deh. Jadi apa tadi, fidyah ya itu dia bisa berakumulasi ya. Kalau mokel mah wah repot lah, nggak terganti sampai ya seumur hidup puasa. Cuman ada yang ini, Bang. Ini kan sebelum ini kalau di kitab Kasyifah itu, sebelum pembahasan fidyah dan kodo ini ada pembahasan kafaratul ujma, Bang. Oh iya. Iya, kafarat gede. Iya. Bijimain tamin. Oh iya. Jadi suami istri yang berhubungan suami istri yang berhubungan suami istri. Jadi suami istri yang berhubungan badan di siang hari itu ya itu terkena kafaratul ujma. Bijimain tamin. Jima Yang tam, yang sempurna. Itu ya berarti sampai seluruh hasafahnya masuk ke dalam farji istrinya. Itu dikenai kafaratul ujma. Ketika memang pembatalan puasa itu karena jima. Kalau ternyata sebelum itu dia minum dulu, maka nggak kena kafaratul ujma. Oh, jadi kalau misalkan ada suami istri, dia langsung jima pada siang hari bulan Ramadan, berarti kena kafaratul ujma. Iya. Kecuali kalau suami istri minum dulu. Iya, kalau minum dulu. Batalnya kan karena minum. Nanti wajib kodo gitu kan. Kafaratul ujma itu berarti sanksinya harus ada sanksi dong. Ada sanksi. Kafarat. Oh iya. Kafarat. Ya jadi mau kodo ini soalnya kafaratul ujma. Absada saumuhu fi Ramadana yauman kamilan bijimain tamin atimin. Nah, yang berdosa. Jadi kalau itu suami istri, itu dia wajib kafaratul ujma ketika berhubungan badan siang hari tanpa minum, tanpa makan, tanpa mokel sebelumnya, berhubungan badan, maka kafaratul ujma. Tapi kalau dia itu zina, bukan suami istri,
ya pada siang hari pada bulan siang Ramadan hari, itu tidak terkena kafaratul uzma karena bukan suami istri. karena bukan suami istri, tapi Dosa zina itu dosa besar. dosanya berarti ke pelaku zina. Iya, ke pelaku zina. Enggak, puasanya tetap batal. Iya, puasanya batal gitu. Cuman tidak terkena kafaratul uzma. Saya sempat tertarik sama kebijakannya. Memang kasih kebijakan timur, diantaranya ya Imam Ahmad bin Hambal itu, ini saya senang banget terngiang-ngiang ya. Jadi sempat ada, mungkin pernah denger kan, ada seorang suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari, lalu ngomong ke Imam Ahmad bin Hambal, apa hukumannya? Kan yang pertama itu membebaskan abid, memerdekakan 60 ya? Ya, 60 anak. Cuman ya mungkin sekarang udah nggak ada nih yang jadi abid, bukan karena abidnya nggak ada, dia itu nasakh bil addi, dengan tradisi, karena apa, perbudakan harus dihapuskan itu kan. Jadi nggak ada tuh perbudakan gitu. Cuman syariat tetap tidak menghapus perbudakan itu, maksudnya abid. Yang kedua, memberi makan 60 fakir miskin. Yang ketiga itu puasa selama 60 hari berturut-turut. Kalau misalkan ada ternyata budak, berarti cukup dengan budak, memerdekakan budak cukup. Makanya ini nggak ada, misalkan nggak ada nih, kan ya berarti gugur tuh, tereliminasi, karena kemampuannya juga nggak ada untuk misalkan untuk untuk memerdekakan budak gitu. Ini dilihat juga nih man, siapa pelakunya. Imam Ahmad bijaksananya gitu, untuk sebagai efek jerak sih. Jadi ternyata dia ini orang yang ada lah, orang yang mampu, punya lah, untuk harta itu punya dia. Maka kan pilihannya memberikan makan 60 fakir miskin, fakir. Cuman Imam Ahmad enggak. Kalau itu dia gampang. Oh iya. Makanya dia disuruh puasa nih sama Imam Ahmad. Biar ada efek jerak. Pun begitu orang yang ekonominya kurang, nggak mampu lah, itu disuruh buat bayar, kasih makan 60 fakir miskin, biar ada efek jerak itu. Ya berarti hukum itu ya tidak sefleksibel itu untuk pemberiannya, karena tujuannya tarbiyah. Biasa. Kafaratul ujma. Iya, kalau yang zina enggak. Terus apa lagi sih puasa itu? Bijimain tamin, ahtimin, bihilisawmi, kafaratul ujma. Tapi iya sih ya. Minum dulu lah, minum kopi dulu. Kalau misalkan sopir, Ding. Sopir, enggak lah. Misalkan musafir lah. Kita ceritanya dari kota Bogor. Mau ke kota Gunung Batu. Enggak. Mau ke kota Bandung misalkan gitu. Boleh gak mokel? Dari Bogor ke Bandung. Mokel boleh gak? Mokel. Makan. Karena musafir kan ruh, Sohwan. Kalau misalkan ke Bandungnya sebelum mau ke pantai, mau poya-poya. Oh, berarti nanti saya agak Gus Giri izin agak sudut pandang usuli. Kalau memang untuk perjalanan yang tidak ada unsur ibadah tujuannya, ya nggak boleh. Pandangan usuli ya, itu nggak boleh. Bahkan kan kalaupun dia kenapa-napa di situ yang sampai melukai dirinya dan menyebabkan dia tidak boleh terkena air, kalau mau sholat gimana wudunya? Tetap harus wudu, nggak bisa tayamum. Karena perjalanan dia itu bukan untuk, katakan untuk sebuah kemaksiatan, mau ngebunuh orang misalkan di sana. Makanya misalkan orang kayak main GTA Rio Rose iya. Ini si Pak nih man, aduh kacau. Rio Race. Lu nggak boleh tuh. Cuman Wan, santri itu kan ya orang, ya bukan orang, pasti menilainya itu ya alim, ya mudah-mudahan alim lah pasti. Cuman kalau fasik dan soleh kan, kalau alim itu bukan soleh kan, padanannya. Alim dan soleh itu berbeda lah. Tapi kalau kontradiktifnya, lawan katanya, antonimnya,
alim ya biar alim, Iya. jahil berarti Iya. kalau soleh itu fasik. Soleh fasik. Santri itu alim tapi kadang fasik kan. Nah, biasanya yang begini juga dengan landasan kan. Ya yang bisa melanggar hukum itu cuma ahli hukum. Ahli hukum. Gitu. Jadi saya itu ada kawan beberapa, kalau mau saya sebutin namanya nggak enak. Jadi di pondok itu kalau puasa itu kan kita pulang. Ya. Nah biasa kita itu sebelum azan subuh itu udah keluarlah dari kampung itu, dari pondok itu udah pamit dari semalam, sebelum subuh kita pergi pulang, berangkatlah pulang, diem di mana dulu gitu kan, siang barulah ke terminal ngerokok, minum, makan. Ya karena ada rukhsah di situ. Rasa-rasanya wah apaan santri begini. Iya. Cuman kan hukum memperbolehkan itu karena Iya. rukhsahnya sudah terpenuhi gitu. Berarti yang bisa melanggar hukum ya ahli hukum. Walaupun fasik. Walaupun fasik. Baru mau nanya, fasik? Oh berarti kalau misalkan mau ceritanya nih buat umum lah, buat umum gitu. Kalau misalkan mau tuturingan, mau touring, mau perjalanan jauh, mungkin yang diperbolehkan ini kali ya, jamak qashar gitu ya. Perjalanan 2 marhalah gitu. 16 farsah. 16 farsah. 16 farsah. Ada kali ya dari Bogor ke Bandung? Ada lah dari Bogor. Dari Iya. Bogor ke Bandung kan di Ciawi itu udah ada tulisan 300 km. Oh iya. Dia udah sadar ke Bandung terus ya kan. Dari Bogor ke Bandung. Kalau mau ziarah ke Bandung atau oke. ke mana sekalian atau pasaran Iya. ini Di Busita misalkan, nggak apa-apa. Perjalanannya baik lah, perjalanan baik, dengan catatan kalau misalkan mau diperbolehkan atau mau mendapat rukhsah keringanan dari sebelum subuh. Oh berangkatnya berarti dari sebelum subuh. Habis asar, sebat, ngopi, berangkat. Habis asar sih. Habis asar masih puasa. Habis sahur. Iya betul. Tapi kan sahur juga kadang kan disunahkan itu, sahur itu di berapa ayat sebelum subuh tuh. Oh maksudnya iya. Di akhir-akhir waktu gitu. Iya. Lagi-lagi santri ini suka berulah kan di sini juga gitu, Mbak. Di pondok sahur itu disunahkan di akhir waktu. Iya, sahur sunnahnya di akhir waktu. Tapi kan kita ngopi itu perlu tulu zaman katanya gitu. Jadi waktunya perlu lama. Aduh, bukan nggak mau makaikan sunnah, bukan ya? Tidak mengingkari sunnah, betul. Iya. Betul. Cuman kita ada kewajiban yang perlu ditunaikan. Iya. Karena kan nyiapin energi nanti biar siang nggak ngantuk gitu pas wajib ngaji. Sinai. Ya, bukan wajib syar'i. Sinai kan baca Quran kan ya? Sonai perbuatan. Oh, perbuatan. Ngopi wajib itu. Betul. Asik ya. Baru dia ngomong tadi ya. Padahal itu bisa ikut menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan itu sunnah. Masih ya ampun. Jadi berarti berarti nggak selamanya orang yang membatalkan puasa di siang hari itu berdosa. Enggak. Kalau ada uzur. Makanya Islam itu benar ya, begitu adil. Iya. Tapi ada juga Wan. Jadi seseorang yang di satu daerah dia Muslim dan dia melihat hilal. Balik lagi ke hilal. Dia melihat hilal dan pasti besoknya Ramadan dan semua orang besoknya puasa, tapi dia nggak puasa. Siapa coba? Siapa? Tetap di Alfa Kalista Media.